Waktu kita berbalik kepada Tuhan, bagaimana caranya kita dipulihkan Tuhan? Kita belajar rendahkan diri. Amin ya. Kita belajar minta ampun sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong keluargaku, tolong masa mudaku, tolong masa depanku ya Tuhan, tolong pengharapanku Tuhan. Alkitab mencatat dengan sangat jelas, ketika kita umatnya Tuhan, kita percaya, rendahkan diri dan berbalik kepada Tuhan, maka kita dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkau
menghadapi masa COVID-19 ini Tuhan. Engkau menjamah dan segala kebaikan-Mu. Pemerintah berkati Tuhan, Presiden, Wakil Presiden ya Tuhan, seluruh jabatan menteri yang ada menjamah segala kebaikan-Mu Tuhan. Dari yang paling rendah yang menjamah segala kebaikan-Mu Tuhan, dengan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memberikan dedikasi yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami berbagi TNI, bagi Polri ya Tuhan, menjamah dan segala kebaikan-Mu. Kau menjamah dengan kuasa kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan, untuk mendatangkan dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersama-sama di Sumatera Utara ya Tuhan, Kota Medan, menjabat gubernur kami, wakil gubernur kami ya Tuhan, wali kota kami, wali kota yang menjadi segala kebaikan-Mu Tuhan, menjadi orang-orang yang Kau pakai dengan luar biasa, menjadi kota yang maju, kota metropolitan, kota yang mengasihi Tuhan. Sumatera Utara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau menjamah dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak kami yang hidup bersama-sama ya Tuhan, untuk gembala kami menjamah segala kebaikan Tuhan. Berkati pernikahan rumah tangga ya Tuhan, berkati dengan segala kebaikan-Mu, dengan urapan, dengan visi, dengan misi, dengan hati yang sungguh-sungguh melayani-Mu Tuhan. Menjamah kesehatan hamba-Mu Tuhan, kesehatan yang prima ya Tuhan, luar biasa Tuhan. Terima kasih. Segala sakit yang Kau sembuhkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dan seluruh jemaat-jemaat digembalakan Tuhan, diberkati, dipulihkan, ditolong dari kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama ya Tuhan, bagi setiap anak-anak muda kami yang ada ya Tuhan, anak-anak youth yang dapat menceritakan kebaikan-Mu ya Tuhan, menjadi orang-orang muda yang ya Tuhan pilih, orang-orang muda yang mau bergerak bersama-sama, maju bersama-sama, memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kami juga bersama-sama bagi keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan, tiap-tiap rumah tangga yang bekerja segala kebaikan-Mu dan bekerja yang terbaik daripada Engkau ya Tuhan. Kau menjamah ya Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Sekolah yang Kau berkati, yang Kau menjamah seluruh anak sekolah itu yang ada ya Tuhan, menjadi anak yang bertumbuh dalam iman, yang dibimbing dan dipimpin untuk takut hormat akan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiap orang tua yang ada berkati ya Tuhan, menjadi Yesus pedoman yang baik ya Tuhan, memberikan teladan yang baik bagi kami anak-anak muda yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersama-sama ya Tuhan untuk membangun gereja kami ya Tuhan. Kami perlu dana 1,5 miliar lagi Bapak. Berkati kami Tuhan, tolong kami Bapak. Biarlah kami memberikan berkat daripada Engkau ya Tuhan, rezeki daripada Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan gereja kami dengan luar biasa. Engkaulah Allah yang menolong, memberikan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami suruh jemaat-jemaat yang mana boleh hadir bersama-sama di malam yang keempat itu. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu jadi menyertai kami dengan Allah. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami akan memuji-muji nama-Mu dengan firman-Mu Tuhan, jamah dan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dengan iman bersama-sama yang percaya. Kita katakan haleluya, amin, amin, haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, sebab Tuhan Allah yang baik. Kita katakan di hadapan kemegahan. Oh, 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 yeah. Hatiku, oh, oh, membawa
lain tidak memandang. Apa yang saja kita minta, Tuhan pasti sediakan di waktu yang tepat. Haleluya. Oh, oh. Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat dia. Ya, 1 ayat yang ke-14 sampai 15 kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin ya. Artinya bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, orang-orang yang rindu mengalami lawatan Tuhan, berarti hidupnya harus kudus. Amin ya. Hidupnya harus berubah, hidupnya harus bertobat. Nah, di pasal ini dikatakan Yesus menyampaikan sebuah pesan begini. Di ayat 15 kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada apa? Injil. Firman Tuhan berkata bahwa waktunya sudah genap. Artinya apa? Sudah tiba saatnya. Inilah momen yang terbaik di doa 10 malam ini. Inilah saat yang terbaik, saat yang luar biasa untuk kita boleh dipulihkan Tuhan. Amin. Kita ditolong Tuhan, kita diberkati Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Bagaimana caranya? Belajar untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Waktu kita bertobat, kita meninggikan Tuhan, maka saya percaya kita dipulihkan Tuhan. Amin ya. Kenapa? Hanya orang-orang yang bersih,
Hanya orang-orang yang mau bertobat, hanya orang-orang yang mau berubahlah yang akan pulang Tuhan. Alkitab berkata begini, bahwa waktu sudah genap. Oleh sebab itu biarlah kita sama-sama di 10 malam ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh-sungguh mengambil sikap, mengambil tindakan iman bahwa saya mau bertobat. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya mau berubah. Saya mau dipulihkan Tuhan. Amin ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus bertobat? Ada 4 hal. Yang pertama, kita harus bertobat. Kenapa? Karena ada masanya Injil tidak lagi bisa disampaikan. Amin. Saya bacakan lagi dari 14 begini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah siapa? Yesus. Siapakah Yohanes? Yohanes seorang hamba Tuhan. Apakah tugasnya Yohanes? Alkitab berkatakan bahwa Yohanes membuka jalan bagi Tuhan, mengabarkan Injil kedatangan Tuhan. Dia berkhotbah di mana-mana bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tapi ingat, Yohanes yang luar biasa ini, yang menyampaikan Injil Allah, menyampaikan firman Allah, akan ada masanya ditangkap. Artinya apa? Akan ada masa-masanya Injil firman Tuhan tidak lagi bisa bebas disampaikan. Akan ada masa-masanya Alkitab mencatat Injil diangkat dari bumi. Orang-orang mencari-cari Injil. Oleh sebab itu saat ini, ketika Injil masih bisa kita nikmati, ketika firman Tuhan masih bisa kita nikmati, Alkitab katakan kita harus bertobat. Amin ya. Biarlah hidup saya, hidup kita semua jemaat-jemaat yang luar biasa boleh berbalik kepada firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan ini adalah pedoman hidup kita. Firman Tuhan ini adalah penuntun kehidupan kita. Kalau teman-teman jemaat kasih Tuhan beli handphone yang baru, biasanya di handphone itu ada apa saja? Ada handphonenya, ada chargernya, amin ya. Terus ada kartu garansi dan apa? Ada buku petunjuk, amin. Buku petunjuk ini siapa? Isinya cara penggunaan, cara menghidupkan handphone, cara ngecasnya bagaimana, cara penggunaannya bagaimana. Hal-hal yang sepele kelihatannya, tapi penting, amin ya. Sehingga setiap handphone atau laptop yang baru, apapun gadget yang terbaru, dikatakan itu ada buku petunjuknya, ada cara penggunaannya. Sama halnya dengan kita. Waktu kita bertobat, kita mendekatkan kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, inilah yang menjadi buku petunjuk kita. Firman Tuhan menjadi buku arahan kita, buku pedoman kita yang mengajari kita bagaimana kita bersikap, menjadi orang Kristen yang baik, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana mencari Tuhan dengan luar biasa, bagaimana melayani, mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa? Karena akan ada masanya Alkitab ini, firman Tuhan ini tidak lagi bebas disampaikan. Amin ya. Selama firman Tuhan masih bebas disampaikan, itulah waktunya, itulah momennya untuk kita bertobat. Amin. Kalau kita lihat sekarang semua sudah serba canggih, amin ya. Kita buat sosial media, isi firman Tuhan, ada banyak orang bisa melihat dengan bebas. Ada istilah begini, jejak digital tidak bisa hilang, amin ya. Artinya apa? Firman Tuhan, ketika kau sampaikan di sosmedmu, sampaikan di IG-mu, di Facebookmu, apalagi di status WA-mu segala macam, itu tidak pernah hilang. Artinya apa? Firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah sia-sia. Amin. Akan ada banyak orang yang melihat status IG-mu diberkati. Ada banyak orang melihat status kehidupanmu di sosial media diberkati. Kita mendengar kabar yang baik tahun lalu ketika masa-masa Covid dimulai. Setiap gereja-gereja kita GBI diwajibkan buat YouTube, amin ya, buat ibadah online. Dan menurut faktanya, semakin diisiarkan di YouTube, saya mau katakan tidak ada yang bisa melarang, amin ya. Gereja bisa ditutup, ibadah bisa ditutup, tapi kalau ibadah di online apa? Gak bisa ditutup. Artinya apa? Injil Tuhan semakin kuat disiarkan, semakin kuat disampaikan, dan dikatakan inilah waktunya, inilah momennya untuk saya dan saudara bertobat kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai kita ketinggalan, teman-teman. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Kalau kau rindu melihat lawatan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu di masa mudamu yang sekarang ini, mari kita kembali pada firman Tuhan. Amin. Kita mengasihi firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua selanjutnya,
Kenapa kita harus bertobat? Yang kedua, karena keadaan akhir zaman yang sangat mengerikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya untuk kita masing-masing, kira-kira untuk zaman sekarang ini, di manakah lokasi yang paling aman di dunia? Gak ada. Kemarin kita lihat di berita serangan rudal di mana-mana. Amin ya. Artinya apa? Mau dibilang tempat yang terbaik di Istana Presiden? Enggak juga. Dibilang tempat yang terbaik di kantor TNI Polri? Enggak juga, teman-teman. Mabes Polri dibom juga. Artinya apa? Tidak ada tempat yang terbaik. Itulah kengerian zaman sekarang. Kenapa kita harus bertobat? Kenapa kita harus berubah untuk dipulihkan? Karena keadaan zaman sudah sangat mengerikan. Mari sama-sama kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Alkitab ini, ayat ini menggambarkan bagaimana keadaan zaman ini terjadi. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat kelima. Demikianlah firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman, ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Teman-teman, bukan masa yang enak. Amin ya. Alkitab bilang begini, bahwa masa-masa nanti akan datang masa yang sukar. Bukan masa yang makin baik lagi, enggak. Bukan masa yang makin berbahagia, enggak. Masa yang makin sukar. Apa saja itu? Yang ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mendapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Alkitab secara gamblang menggambarkan, menjelaskan bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. Makin menyombongkan diri, makin egosentris, semuanya saya, dan saya. Artinya apa? Tidak peduli orang lain lagi. Jelas dikatakan orang pemberontak. Dan dikatakan di ayatnya kelima, jauhilah mereka itu. Amin ya. Saya berdoa dan saya berharap dengan iman, saya berdiri di depan orang-orang yang tidak demikian. Amin. Kita orang-orang yang sudah bertumbuh dalam iman, orang-orang yang sudah berubah, orang-orang yang telah dipulihkan Tuhan. Alkitab katakan keadaan dunia makin mengerikan. Kita sekarang takut kemana-mana. Saya pribadi kalau naik motor, itu tas itu harus dikunci dalam, kunci luar, taruh depan. Kalau enggak dicabret gitu aja. Pernah kejadian di gereja kita ini, waktu kapan tuh ya? 3 minggu lalu itu ya. Baru pulang gereja, di depan gereja ditarik. Amin ya. Dan enggak cuma sekali teman-teman, berkali-kali. Ada istilah begini kan, jangankan gereja, Yesus pun kalau ada uangnya dicuri. Artinya apa? Yang namanya iblis, orang-orang jahat, enggak kenal siapa orang itu. Amin ya. Keadaan makin mengerikan. Buat anak-anak gadis, perempuan-perempuan kita, amin ya, jaga diri baik-baik. Alkitab katakan zaman ini makin mengerikan. Pilihlah pergaulan yang terbaik. Kelihatannya mungkin kita seperti orang yang eksklusif. Enggak, kita menjaga diri. Amin ya. Menjaga diri kita berharga di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Kenapa harus bertobat? Karena keadaan akhir zaman semakin mengerikan ke depannya. Yang ketiga, kita harus bertobat kenapa? Karena akan ada padang gurun. Amin ya. Padang gurun ini enggak enak teman-teman. Padang gurun ini sangat menyakitkan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita lihat Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Demikianlah firman Tuhan ayat 1. Segenap perintah
yang kusampaikan kepada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah kau berpegang pada perintahnya atau apa? Tidak. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat kau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang apa? Diucapkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah hari ini ada padang gurun yang kita hadapi. Artinya apa? Ada kesulitan yang besar, ada keadaan yang benar-benar kita nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Alkitab katakan kalau hari ini kita sedang mengalami satu hal yang luar biasa beratnya, sulitnya, itulah waktunya kita bertobat. Amin ya. Itulah waktu kita berbalik kepada Tuhan. Kalau kita boleh belajar bersama-sama, Alkitab sudah menjelaskan, sudah menerangkan dengan sangat jelas bagaimana orang-orang yang tadinya takut akan Tuhan dipelihara dengan sempurna, tapi begitu dia berbuat dosa, semuanya hilang. Contoh yang pertama, kita berdua contoh. Yang pertama kita tahu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditanam di tempatnya di Taman Eden. Artinya apa? Tempat yang semuanya serba lengkap. Amin. Mau makan apa ada. Keamanan Tuhan jamin. Semuanya luar biasa aman. Tuhan sediakan yang terbaik. Fasilitas nomor 1 Tuhan kasih. Waktu kapan? Sebelum apa? Jatuh dalam dosa. Tapi Adam dan Hawa gitu jatuh dalam dosa di pasal yang ketiga, mulailah Adam yang tadinya nggak pernah pegang cangkol, pegang cangkolnya. Adam yang tadinya nggak pernah cari makan. Adam yang tadinya tidak semuanya serba kecukupan, mulai berusaha. Kenapa? Karena adanya dosa. Hawa, Alkitab katakan kalau seandainya kata Hawa tidak jatuh dalam dosa, mungkin cara melahirkannya berbeda, amin ya. Tapi karena jatuh dalam dosa, Alkitab katakan Hawa melahirkan, seorang perempuan melahirkan dengan kesusahan, hampir-hampir apa? Putus nafasnya. Artinya apa? Kesulitan yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin dulu waktu kita baik kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, semuanya aman-aman, amin ya. Kita sehat, pekerjaan kita diberkati, perkuliahan kita diberkati, usaha bisnis diberkati, semuanya lancar. Tapi kapan? Dulu, waktu kita mencintai Tuhan. Tapi waktu jatuh dalam dosa, semua serba susah, semua serba sulit. Itulah kenapa kita harus bertobat. Contoh yang kedua, kita kenal Simson. Alkitab mencatat Simson orang yang luar biasa hebat. Amin ya. Satu orang Simson sanggup mengalahkan seluruh pasukan Filistin tanpa ada backingan. Amin ya. Dia sendiri maju dengan tangan kosong. Satu orang Simson. Kapan? Waktu dia mencintai Tuhan, waktu dia melayani sungguh-sungguh, waktu dia beribadah kepada Tuhan. Simson orang beken, Simson orang keren. Amin ya. Semua orang hormat Simson. Tetapi gitu jatuh dalam dosa, gitu jatuh dalam dosa perzinahan, Alkitab mengatakan bahwa Simson ditangkap. Waktu ditangkap dia dipenjarakan. Dipenjarakan dia dicungkil dan dijadikan budak. Teman-teman dikasihi Tuhan, pada waktu Simson susah, dalam keadaan yang sulit, pertanyaannya siapa yang tolong dia? Gak ada. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Simson yang tadinya gagah perkasa, luar biasa hebatnya, semua orang takut, ending kehidupannya, maaf, dia mati bunuh diri. Amin. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam dosa, kita habis. Hidup dalam dosa, kita di end. Hidup dalam dosa, usaha kita semua sia-sia. Itulah saatnya kalau hari ini ada kesulitan yang besar, ada masalah yang besar, kita nggak sanggup menghadapinya, Alkitab katakan itulah kodenya. Amin ya. Itulah tanda-tandanya, itulah waktunya untuk kita kenapa? Kita bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita cek kehidupan kita. Kira-kira apakah yang kurang? Kira-kira cara berbicara kita kah? Atau tingkah laku kita kah? Atau cara berpikir kita kah? Atau kita orang yang garang, kita orang yang egoisme? Kita katakan jauhi mereka itu.
hilangkan semuanya itu. Mari kita belajar untuk bertobat. Amin ya. Saya percaya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan akan berlaku bagi orang-orang yang merendah hati, minta ampun kepada Tuhan, dan dia dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Amin. Yang keempat, yang terakhir, kenapa saya dan saudara kita harus bertobat? Yang keempat, karena waktu kita bertobat, itulah yang menjadi alasan bagi Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kalau kita rindu melihat kuasa Roh Kudus, kita rindu dilawat oleh Roh Kudus, berarti itulah waktunya, itulah alasannya untuk kita bertobat kepada Tuhan. Kita lihat bersama-sama Kisah pasal 2 ayat 38. Kita sudah pelajari kemarin Kisah Rasul pasal yang kedua ayat ke-38. Saya akan bacakan lagi ayat ini. Demikianlah firman Tuhan 38 dikatakan di sana. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan apa? Menerima karunia Roh Kudus. Dikatakan waktu kita bertobat, waktu kita berubah, waktu kita minta ampun kepada Tuhan, itulah yang menjadi alasan bagi Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita. Kalau malam hari ini kau berdoa 10 malam ini agar tidak menjadi sia-sia, engkau rindu penuh dengan Roh Kudus, engkau haus mendapatkan laut Roh Kudus, biarlah kita bereskan dulu hidup kita. Amin ya. Akhirnya urutannya jelas, kita bertobat dulu, ada karunia Roh Kudus. Contohnya sederhana teman-teman kasih Tuhan. Kapan tuh ya? Waktu awal-awal periode kedua Presiden Jokowi, amin ya, pernah lewat depan pancing ini, iya tuh ya. Pernah lewat tuh rame-rame, kumpul semua pinggir jalan. Tujuannya apa? Hanya untuk lihat mobil presiden lewat, mobilnya aja. Cuman lewat loh, bukan mampir, cuman lewat. Tapi itu panjang prosesnya. Sebelum datang, itu bandara dibersihkan, ya kan? Semua mesti apa? Sepanjang jalan pancing sampai ke arah bandara semua dibersihkan, semua diamankan. Pohon yang rusak dibagusi, ya kan? Cat yang rusak dibagusi. Di Jalan Aksara ini, setiap kanopi-kanopi yang lewat dibereskan, dibongkar semua. Kenapa? Presiden mau apa? Lewat. Cuma lewat, enggak mampir, enggak belanja dia, cuma lewat, dibersihkan semuanya. Sama halnya dengan Roh Kudus. Kalau kita rindu menikmati kuasa Roh Kudus, kita rindu mendapatkan lawatan Roh Kudus, bersihkan dulu hati kita, pulihkan dulu hati kita. Kenapa? Roh Kudus senang dengan hidup yang bersih. Roh Kudus senang dengan iman yang bersih, dengan hati yang bersih. Biarlah malam hari ini sama-sama kita boleh akhiri dengan pertobatan kepada Tuhan. Amin ya. Dikatakan waktu kita bertobat, sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, maka Tuhan beri karunia-karunia Roh Kudus. Mari sama-sama kita lihat bersama-sama 1 Korintus pasal 12. Ada 9 karunia yang Tuhan berikan. Ayat 7 sampai ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang selain roh yang sama memberikan karunia untuk berkata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengenal mujizat, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan apa? Bahasa roh. Dikatakan ada 9 karunia. Berkata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, beriman, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang. Amin, itu karunia. Apalagi membedakan roh, berbahasa roh, mengartikan bahasa. Itu karunia luar biasa. Saya percaya kalau kita bertobat dipulihkan Tuhan, enggak mungkin si Afi ini berdoa orang lain sembuh. Amin ya, ayo sembuh. Saya percaya masing-masing kita, ada orang kesurupan, enggak tunggu pendeta, kita turun tangan selesai. Kenapa? Karena ada karunia. Tapi itu semua terjadi kapan? Waktu saya dan saudara mau bertobat. Kita mau dipulihkan Tuhan, kita dibersihkan Tuhan. Kalau hari kau rindu, engkau disembuhkan, melihat mujizat Tuhan,
melihat pertolongan Tuhan, izinkanlah hidupmu, izinkanlah hatimu dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Selanjutnya yang terakhir, bagaimanakah caranya agar kita mau sungguh-sungguh mendapatkan pertolongan Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa dipulihkan Tuhan? Caranya cuma satu, rendahkanlah diri dan tinggikanlah Yesus. Rendahkanlah diri kita dan muliakanlah Tuhan. Mari sama-sama kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan apa? Dari mereka. Waktu kita berbalik kepada Tuhan, bagaimana caranya kita dipulihkan Tuhan? Kita belajar rendahkan diri. Amin ya. Kita belajar minta ampun sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong keluargaku, tolong masa mudaku, tolong masa depanku ya Tuhan, tolong pengharapanku Tuhan. Alkitab mencatat dengan sangat jelas, ketika kita umatnya Tuhan, kita percaya, rendahkan diri dan berbalik kepada Tuhan, maka kita dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Ayat 15, 2, 3, ya. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari. Waktu kita berdoa sama Tuhan gak jadi sia-sia teman-teman. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan pulihkan aku Tuhan, aku rendahkan diri ya Tuhan. Alkitab katakan maka mata Allah dan telinganya Allah akan diarahkan ke tempat ini. Amin ya. Sehingga setiap topik doa ini Tuhan jawab dengan luar biasa. Setiap pengharapan kita, cita-cita kita, kerinduan kita yang kita tulis setiap malam, kita doakan tiap malam, Alkitab katakan waktu kita berbalik merendahkan diri, maka Allah di surga bilang gini, malaikat semua doanya jawab. Amin ya. Kenapa? Karena ada jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat GBI Bethlehem Jalan Rela, yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan rendah hati. Amin. Biarlah malam hari ini kita boleh lagi waktu yang singkat ini kita menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita bilang, Tuhan aku rindu hadirat-Mu. Amin ya. Sampai kita tulis permohonan doa kita bawa ke depan bersama-sama. Biarlah hari ini ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami. Kami mau belajar ya Tuhan untuk bertobat, dan kami mau dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh Kau layakkan untuk Kau jamah, untuk Kau pulihkan. Kami rindu ya Tuhan. Doa-doa menjadi sia-sia ya Tuhan. Mereka ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, ada mujizat, ada jamaah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya.